Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi sifat dan perilaku tercela. Yang pertama, itu fitnah. Fitnah ini merupakan perbuatan ketika seseorang telah melakukan sesuatu, padahal orang tersebut tidak melakukannya. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena dapat merusak nama baik diri sendiri, nama baik orang lain, dan juga dapat menimbulkan perpecahan. Fitnah juga bisa menimbulkan banyak penyakit hati seperti syirik, angkuh, dengki, dan juga kesengsaraan. Melakukan dosa ini itu adalah perbuatan yang serius, lebih serius lagi daripada pembunuhan. Siapapun yang melakukan dosa ini itu akan mendapatkan konsekuensi yang sangat serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, yang artinya dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, mengapa dikatakan fitnah ini dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan? Karena fitnah ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti mengusir orang lain dari lingkungan tempat tinggalnya, merampas kebebasan orang lain, dan juga dapat menimbulkan perpecahan antar umat Islam. Nah, contoh dari sifat fitnah ini, misalkan dalam ujian, nah si A dan si B itu duduk berdekatan pada saat ujian, dan A itu memfitnah si B kepada dosennya bahwa si B ini melakukan kecurangan dalam ujian tersebut seperti membuat contekan, padahal si B ini sama sekali tidak melakukannya. Dan dosennya ini pun percaya pada perkataan si A tadi, dan akhirnya dosen ini menggagalkan ujian si B. Nah, hal ini itu dapat mengakibatkan si B itu tidak mendapatkan nilai dan bisa jadi dia mengulang lagi di tahun depan. Nah, itu adalah contoh dari fitnah. Adapun dampak dari fitnah, yang pertama itu fitnah dapat menimbulkan kesengsaraan baik kepada orang yang difitnah maupun orang yang difitnah, karena akan sulit lagi dipercaya oleh orang lain. Nah, yang kedua, fitnah dapat merusak hubungan antar umat Islam dan juga tali silaturahmi. Yang ketiga, itu fitnah dapat mengakibatkan orang lain benci kepada orang yang difitnah. Dengan kebenciannya itu, maka bisa saja timbul sifat buruk itu seperti ancaman dan juga pembunuhan. Bisa saja orang yang difitnah ini merasa terancam gitu kan. Nah, adapun dan cara mengatasi fitnah ini, yang pertama yaitu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu pelaku fitnah harus meminta maaf kepada orang yang difitnah karena sudah merusak nama baiknya. Yang ketiga, yaitu memperbaiki nama baik orang yang difitnah atau menghapus fitnah yang telah disebarkan. Itu materi tentang fitnah. Kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang yang ini secara bahasa yaitu ada domba. Secara istilahnya yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang mendengarkan cerita maupun orang yang menceritakan agar terjadi kebutuhan. Karena pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga dapat merusak nama baik orang tersebut. Tentu saja orang yang diceritakan itu tidak senang dan dapat menimbulkan kerusuhan. Seringkali nilai terjadi dilakukan oleh orang yang sengaja menimbulkan perpecahan.
mencari popularitas di atas kehidupan orang lain. Nah, contoh dari sifat menerima itu misalkan ada 3 orang, si Fiza dan si Andi itu 2 orang yang bersahabat, dan si Sisi adalah orang yang suka mengadu domba. Melihat persahabatan si Fiza dan si Andi ini yang begitu akrab, kemudian si Sisi ini mencari-cari peluang untuk menimbulkan perpecahan antara mereka dengan berbagai cara, sehingga terjadilah permusuhan dan merusak persahabatan mereka. Adapun dampak negatif dari menimah yang pertama dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan juga ukhuwah. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan kebencian dan juga permusuhan antar sesama. Yang ketiga dapat merusak tatanan dan ketentraman. Yang keempat yaitu hilangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan murkanya. Nah, upaya untuk menghindari sifat menerima ini yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga lisan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala perbuatan kita di dunia. Yang kedua yaitu menjauhi berita yang tidak jelas kebenarannya, seperti gosip dan lain-lain. Yang ketiga itu menghindari berita orang yang suka mengadu. Itu tidak perlu percaya saat mendengarkan berita atau mendengarkan cerita orang lain yang tidak jelas atau tidak ada bukti dan nyata. Yang kelima yaitu melakukan pengecekan ulang apakah berita yang kita dengar itu betul atau tidak. Dan kita masuk ke hukum dunia. Nah, yang ketiga itu hukum dunia. Hukum dunia ini artinya cinta dunia, yaitu menganggap bahwa harta benda ini adalah segalanya. Penyakit hukum dunia ini berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah dunia, sehingga akhirat terlupakan. Nah, hukum dunia ini itu penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan, karena hanya dengan kesadaran dan kekuatan iman yang dapat mengatasinya. Atau sehingga Allah pula penyakit hati ini dapat diatasi. Nah, hukum dunia ini adalah kondisi seseorang yang mengagungkan urusan dunia, sehingga lalai atau abai dengan kepada akhirat, dan juga lalai untuk taat kepada Allah. Nah, jadi hukum dunia ini adalah mencintai dunia dengan cara yang berlebihan. Nah, adapun penyebab sifat hukum dunia ini, yang pertama yaitu menjadikan dunia ini adalah tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya, seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tiga itu pikir, tidak rela hanya berperang, jangankan untuk sedekah, zakat saja yang wajib dia tidak mau. Tetapi dia juga mikir untuk dirinya sendiri. Pada saat sedang sakit, dia tidak ingin berobat karena takut hartanya berkurang. Nah, yang keempat itu serakah, rakus, dan juga tamak. Yang kelima itu tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Dia menginginkan nikmat yang banyak dan juga berlimpah. Dapat dicontohkan sebelumnya ini pada saat sholat itu dulu waktu sholat karena masih sibuk dengan pekerjaan, bahkan pada saat sedang sholat pun dia masih mengingat tentang pekerjaannya tersebut. Adapun dampak dari hidup dunia, ketika seorang muslim
sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka dia telah terjebak ke dalam hukum dunia. Padahal dalam prinsip akidah mukmin, dunia ini bukan tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat kelak. Itu akan mendapatkan dampak negatif. Selanjutnya itu membuat mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang mencintai dunia itu akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Nah, di dalam hati itu terdapat penyakit hati seperti rakus, tamak, dan lain. Yang keempat, itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dari yang pertama itu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga diri dari dosa. Yang ketiga, itu selalu mengingat diri. Yang keempat, selalu bersikap tawaduk kepada diri. Yang kelima, itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam suka maupun duka. Yang keenam, itu memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketujuh itu mendermakan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitu wujud. Nah, wujud secara bahasa yaitu berasal dari kata ajala yang berarti takjub, kagum, dan terheran-heran. Al-ijabu bintinasi yaitu kagum kepada diri sendiri. Secara istilahnya dapat dipahami bahwa wujud ini adalah sifat membanggakan diri kepada orang lain, merasa dirinya itu lebih baik, lebih hebat, dan juga merasa berjasa pada kehidupan orang lain. Nah, penyebab dari sifat wujud ini itu ada beberapa. Wujud karena fisik, misalkan cantik, tampan, dan kuat. Dia merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, dan lebih cantik dibandingkan orang lain. Nah, misalkan ada yang putih, ini kawannya ada yang hitam, kemudian membanggakan dirinya bahwa dia itu lah yang paling putih di antara mereka. Yang kedua yaitu wujud karena akal, karena ilmu dan juga kecerdasan dalam memahami ilmu-ilmu agama dan juga urusan keduniaannya. Dia menganggap dirinya adalah paling pintar dan juga paling hebat dalam pembelajaran atau yang lain-lain. Ada lagi penyebab wujud yang lainnya. Nah, contoh dari sikap wujud ini yaitu seseorang yang telah mencapai suatu prestasi, kemudian dia menyombongkan dirinya kepada orang lain atas prestasinya tersebut. Itu adalah contoh dari sikap wujud. Nah, cara untuk mengatasi sikap wujud ini, yang pertama itu